Ada beberapa contoh budaya positif membentuk generasi pembelajar yang aktif dan penuh semangat. 1. Aktif dalam pembelajaran. Menjadi aktif dalam pembelajaran bukan hanya tentang mengikuti pelajaran, tapi juga berpartisipasi aktif, bertanya, dan berbagi ide. Inilah cara siswa tumbuh dan belajar bersama. 2. Percaya diri, keberanian. Keberanian untuk berbicara dan percaya diri dalam berpendapat adalah bagian dari budaya positif. Ini mendorong inovasi, dan memupuk rasa percaya diri yang kuat pada murid. 3. Kolaborasi antar murid. Kolaborasi antar murid adalah fondasi kesuksesan. Ketika murid bekerja sama, berbagi ide, dan mendukung satu sama lain, mereka menciptakan lingkungan yang produktif dan harmonis. Mari bangun budaya positif bersama, untuk masa depan yang lebih cerah dan penuh potensi. Semua hari meluangkan waktu untuk hadir dalam presentasi singkat saya terkait dengan budaya positif. Jadi ini kami diminta tugas selain untuk membuat presentasi video dengan siswa, kami juga diwajibkan untuk berpresentasi dengan rekan-rekan sejawat. Sehingga pada kesempatan ini saya ingin mengundang Bapak Ibu semua sedikit materi terkait dengan budaya positif. Jadi kami belajar tentang budaya positif, dan budaya positif ini kita sudah terapkan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Jadi untuk budaya positif itu definisinya seperti ini: perilaku disiplin yang motivasinya berasal dari dalam diri siswa, bukan karena hukuman atau adil. Jadi terkadang anak-anak kita ini kan melakukan sesuatu itu karena ada motif juga. Motif itu ada ekstrinsik dari luar dan juga intrinsik dari dalam. Kebanyakan juga ada siswa-siswa kita, misalnya kita datang terlambat karena dan sebagainya, ataupun dia ingin dapat nilai yang lebih tinggi karena ingin dipuji. Itu motivasi-motivasi yang tentunya eksternal. Tapi diharapkan budaya positif ini, seperti disiplin cara berpikir ini, siswa-siswa kita dia punya motivasinya itu lebih banyak intrinsik. Jadi kita sebagai pendidik berharap siswa-siswa itu bukan karena hukuman atau hadiah, tetapi memang dia real, dia ingin berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian ada juga keyakinan kelas, itu kedua dalam budaya positif. Jadi kita Bapak Ibu guru sudah menanamkan ini juga. Jadi keyakinan kelas itu adalah seperangkat aturan yang disepakati bersama. Jadi guru dan juga para siswa peserta didik kita sama-sama menerapkan aturan itu secara bersama-sama. Tidak guru yang menyusun semua aturan, tetapi berkolaborasi dengan siswa. Supaya apa? Apa yang dibuat oleh guru tidak hanya guru yang melaksanakan, tetapi siswa juga. Sehingga ada kolaborasi antara siswa dan juga guru. Itu terkait dengan keyakinan kelas. Kemudian poin berikut itu kebutuhan dasar manusia. Ini Dr. William Glasser dari Amerika, dia adalah seorang psikolog. Jadi dia membagi kebutuhan dasar manusia itu, yang pertama bertahan hidup atau survival, ada kebutuhan akan kasih sayang dan merasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Hal-hal ini adalah kebutuhan-kebutuhan yang kita juga miliki. Begitupun dalam kehidupan di sekolah, ada hal-hal yang memang menjadi kebutuhan dari peserta didik yang memang kita harus penuhi juga. Seperti itu untuk kebutuhan dasar manusia. Dan poin keempat ini posisi kontrol. Sebagai seorang pendidik tentunya kita sudah melaksanakan kebiasaan-kebiasaan yang baik kepada para siswa. Di sini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman-teman, dan manajer. Mungkin ada sedikit contoh, misalnya seperti penghukum. Jadi sebagai penghukum terkadang kita guru, kalau misalnya siswa ada datang terlambat, posisi penghukum itu kita langsung ya, kenapa datang terlambat? Apa sih? Alihkan tak. Nah itu posisi penghukum. Kalau misalnya membuat rasa bersalah lagi beda, kemudian teman beda. Tapi yang poin yang paling penting di sini adalah guru. Ini kita diharapkan bisa menjadi seperti itu, teman, pemantau atau manajer. Ini juga bisa hindari yang ini supaya kebiasaan-kebiasaan ambil siswa terlambat, atau misalnya ada siswa yang tidak kerjakan tugas langsung dilakukan fisik, itu
itu bisa dikurangi sedikit demi sedikit. Memang untuk budaya kita, budaya timur ini, saya rasa untuk bersikap lembut itu memang tidak bisa. Tapi kita harus bisa memberikan posisi kontrol yang terukur, misalnya hukuman yang terukur. Bolehlah hukuman fisik, tetapi kita bisa jangkau dan bisa menjaga bahwa anak ini tidak cedera seperti itu. Itu juga yang saya sudah terapkan di kelas.